Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para siswa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim, yaitu menuntut ilmu. Sebelum dimulai dengan kegiatan belajar mengajar, acara rutin kita setiap hari kita melaksanakan sholat duha dan tausiah duha. Insyaallah pada kesempatan ini materi yang akan disampaikan yaitu keutamaan menuntut ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuntut ilmu agar kita memiliki beberapa keutamaan. Karena orang yang berilmu tentunya akan memiliki keutamaan. Terdapat banyak dalil dari kitab Allah dan sunnah Rasulnya terkait keutamaan ilmu dan pemilik ilmu. Di antaranya, yang pertama, memudahkan seorang mendapatkan surga. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keutamaan yang kedua adalah ilmu sebagai amal jariyah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang diamalkan, dan doa anak soleh. Yang ketiga, akan diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Mujadilah, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladina utul ilma darajah." Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Kemudian dalam ayat lain Allah juga berfirman di dalam surat Al-Mulk, "Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala." Yang keempat, orang yang berilmu adalah orang yang paling takut dengan Allah. Allah menjelaskan seseorang dengan ilmu akan lebih memahami bagaimana kehidupan diciptakan dan mendalami pengetahuan tentang kuasa Allah sebagai Sang Maha Pencipta. Orang berilmu akan takut melakukan hal-hal yang mengandung dosa karena ia memiliki pengetahuan akan kekuasaan dan juga kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yashallah min ibadihil ulama. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Yang terakhir, keutamaan menuntut ilmu adalah orang yang berilmu diberi kebaikan di dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin, para siswa rahimakumullah, bagaimana cara kita agar bisa mendapatkan ilmu? Tentunya ada adab-adabnya. Agar kita mendapatkan keutamaan itu ada adab-adab yang harus kita lakukan sebagai pelajar. Apa itu?
Yang pertama, niat lillahi ta'ala. Saat kita hendak menuntut ilmu, niat utama itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selalu berdoa saat menuntut ilmu, seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu berdoa dalam menuntut ilmu. Kemudian bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tuntutlah ilmu seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Kemudian hendaknya kita itu menjauhi maksiat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba apabila melakukan sesuatu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertobat, hatinya dibersihkan. Apabila ia kembali berbuat maksiat, maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan Ar-Ra'an. Ya Allah sebutkan dalam firman-Nya yang artinya sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan penuh berkah, maka kita harus menjauhkan diri dari maksiat. Karena maksiat akan membuat otak menjadi sulit untuk berkonsentrasi sehingga ilmu yang kita tangkap akan sulit dimengerti. Selanjutnya, jangan sombong ketika menuntut ilmu. Jika ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, alangkah baiknya kita harus tetap rendah hati, jangan merasa sombong ketika kita sudah merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki. Seperti kata Imam Mujahid, seperti di bawah ini, 2 orang yang tidak belajar ilmu, orang pemalu dan orang sombong. Kemudian menyimak guru saat menuntut ilmu. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Menyimak guru atau seseorang yang sedang memberikan ilmu kepada kita merupakan salah satu adab dalam menuntut ilmu. Jangan berbicara atau melakukan hal lain yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelajaran yang disampaikan saat menuntut ilmu. Dalam artian, kita harus fokus mendengarkan dan menyimak. Para siswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat agar pahalanya terus mengalir sampai kita tidak berada di dunia ini sampai akhir hayat. Ketika meninggal, maka amalannya itu akan terus mengalir kepada kita. Itu saja untuk tausiah hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.